Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Rifka Ayudasila SEMAK, berstatus sebagai salah satu dosen di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Biaya 1. Mata kuliah Akuntansi Biaya 1 ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester genap, di mana mata kuliah Akuntansi Biaya 1 ini akan berlanjut di semester berikutnya, yaitu Akuntansi Biaya 2. Mata kuliah Akuntansi Biaya 1 ini memberikan pengetahuan dasar mengenai berbagai macam konsep biaya dan metode-metode dalam penentuan biaya atau harga pokok per unit dari produk atau barang yang dihasilkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya, memahami tentang konsep biaya dan laporan keuangan, memahami tentang metode harga pokok pesanan, memahami tentang akuntansi barang rusak dalam metode harga pokok pesanan, memahami tentang metode harga pokok proses dan tentang metode harga pokok proses lanjutan, serta mampu memahami penentuan harga pokok produk atas produk bersama dan produk sampingan. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pengajarannya mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. CPL ini menurunkan 6 CPMK, kemudian CPMK menurunkan 6 sub CPMK. Dari sub CPMK ini kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat, mampu mengetahui konsep teori dan praktek akuntansi. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketujuh, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan selanjutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dan selanjutnya, menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang akuntansi secara spesifik untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya dan laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung metode harga pokok pesanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung metode harga pokok proses. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menghitung metode harga pokok proses lanjutan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menghitung harga pokok produk atas produk bersama dan produk sampingan. Adapun bahan kajiannya yaitu pertama, tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Yang kedua, konsep biaya. Yang ketiga, metode harga pokok pesanan. Yang keempat, metode harga pokok proses. Dan yang kelima, metode harga pokok proses lanjutan. Dan yang keenam, penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku dari Firdaus dan Serkar dan buku pendukungnya yaitu Mulyadi.
Selanjutnya, ada pembahasan case study dan saya meminta kepada mahasiswa untuk membaca case study dan membuat rangkuman dalam setiap chapter book berkelompok dan memaparkannya. Itulah metode delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Jadi, interaction ini adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC, yaitu Student Learning Center. Sistem SLC ini atau Student Learning Center ini merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC terdiri dari yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, diskusi atau small group discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa atau kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Yang ketiga, self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana LMS tersebut mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh materi kuliah, dan lain-lain. Itulah metode interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek asesmen. Asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam penerimaan materi pembelajaran. Adapun indikator penilaiannya itu, yang pertama kehadiran 20%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment, atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah absen di LMS? Sudah. Tugasnya sudah dikumpul semua? Sudah. Jadi sebelum kita masuk pada materi hari ini, konsep biaya, Ibu ingin merefleksi kembali. Apakah adik-adik masih mengingat pertemuan kita pekan lalu? Ada yang bisa? Ya, Bu. Silakan. Baik. Bismillah, jadi kesempatan sebelumnya itu, pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tentang akuntansi biaya, di mana mendefinisikan bahwa akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan maupun peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa yang penafsirannya itu terhadap cara-cara tertentu dan penafsiran terhadapnya. Sekian dan terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dek. Nah, dimanapun ada hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan atau manajemen, tercermin pada tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk, dengan sekaligus di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sekian. Oke, terima kasih karena masih mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk di konsep biaya.
Nah, di sini ada istilah-istilah dalam akuntansi biaya. Jadi kalau kita belajar akuntansi biaya, kita selalu atau kita sering mendengar istilah-istilah. Nah, istilah-istilah tersebut kita harus tahu dan kita harus bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada biaya. Pengeluaran atau nilai pengorbanan ekonomi untuk mendapatkan atau untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Nah, biaya ini digolongkan ke dalam aset di dalam laporan posisi keuangan. Nah, misalnya contohnya PT Aksara, dia membeli kendaraan berupa mobil seharga 500 juta. Nah, diharapkan kendaraan ini mempunyai masa manfaat 5 tahun. Jadi dalam hal ini PT Aksara ini untuk mendapatkan kendaraan tadi berupa mobil, dia harus ada pengeluaran atau pengorbanan ekonomi. Jadi sebesar berapa? 500 juta untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Nah, kendaraan tersebut tadi kan memiliki masa manfaat 5 tahun. Jadi di atas 1 tahun akuntansi. Nah, kendaraan ini dimasukkan ke dalam aset di dalam laporan posisi keuangan. Sekarang kita masuk ke beban. Nah, beban ini adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis masa manfaatnya. Nah, beban ini dimasukkan ke dalam laba atau rugi sebagai pengurang dari pendapatan. Nah, tadi PT Aksara dia membeli mobil. Jadi ketika dia telah memakai mobil tersebut atau telah menerima manfaat dari mobil tersebut, ada namanya penyusutan. Jadi mobil ini mengalami penyusutan setiap tahunnya. Nah, penyusutan ini itu yang dikatakan dengan beban. Jadi sudah bisa bedakan ya antara biaya dan beban? Bisa. Nah, sekarang kita masuk di kerugian. Nah, kerugian ini dikatakan biaya yang timbul ketika barang atau jasa tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tidak memiliki manfaat sama sekali dengan kondisi tertentu. Nah, ada klasifikasi biaya. Jadi di dalam klasifikasi biaya itu ada dikatakan objek biaya. Nah, objek biaya ini merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Jadi objek biaya namanya juga objek. Jadi sesuatu yang dapat dijadikan perhitungan. Nah, yang termasuk ke dalam objek biaya ini ada produk, jasa, proyek, pelanggan, merek, aktivitas, dan departemen. Jadi yang dapat dijadikan objek biaya ini yaitu ada produk, ada jasa, ada proyek, pelanggan, merek, aktivitas, dan departemen. Tetapi dalam perusahaan manufaktur itu hanya ada 3 yang selalu digunakan, yaitu ada objek, ada aktivitas, dan ada departemen. Nah, sekarang ada biaya produksi. Jadi biaya produksi ini adalah seluruh biaya di dalam proses manufacturing untuk menjadikan suatu produk sehingga siap dijual. Nah, dalam biaya produksi ini terbagi 3, yaitu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari barang jadi. Nah, bahan baku ini adalah bahan yang dapat ditelusuri dan dapat dengan mudah ditelusuri langsung ke produknya. Nah, misalnya contohnya perusahaan furniture pembuat meja. Nah, bahan baku langsungnya itu adalah kayu. Jadi bahan baku langsung meja ini adalah kayu. Kenapa kayu? Karena kayu ini dapat dengan mudah ditelusuri langsung ke produk meja tersebut. Jadi sudah jelas? Jelas. Sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses pembuatan suatu produk. Nah, misalnya tadi dalam perusahaan furniture, nah tenaga kerja langsungnya itu adalah
tukang. Jadi tukang itu adalah orang yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan meja hingga menjadi barang jadi. Nah, tadi kan kalau di meja itu bahan baku langsungnya kayu. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau bahan baku tidak langsungnya meja ini apa? Ada yang bisa? Ya, silakan, Dek. Baik, bahan baku tidak langsung itu contohnya paku, yang kedua itu lem dan baut. Baik, terima kasih. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi bahan baku tidak langsungnya dari meja ini adalah paku, lem, sama baut. Kenapa ketiga hal tersebut? Karena paku sama lem itu tidak bisa ditelusuri secara langsung ke meja ini. Berapa kira-kira paku yang habis, berapa jumlah lem yang habis. Nah, itu yang dikatakan dengan bahan baku tidak langsung. Nah, sekarang ada tenaga kerja tidak langsung. Jadi tenaga kerja tidak langsung ini adalah orang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses suatu produk. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan, Dek. Baik, contoh tenaga kerja tidak langsungnya itu seperti security, mantra, sama penjaga gudang. Mungkin itu saja. Ya, jadi terima kasih ya atas jawabannya. Jadi betul sekali tadi tenaga kerja tidak langsungnya itu ada security, ada mandor, sama penjaga gudang. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses suatu produksi, tetapi tetap dibayar. Nah, yang ketiga itu adalah biaya tidak langsung lainnya yang berkaitan dengan pabrik. Nah, contohnya ini misalnya biaya sewa gedung, biaya asuransi, biaya pajak bumi dan bangunan, biaya air, telepon, dan lain sebagainya. Sudah jelas ini? Sudah bisa dipahami? Antara biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Sudah jelas ya? Sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, sekarang ini ada rumusnya. Misalnya ketika kita ingin mengetahui berapa kira-kira biaya produksi di dalam suatu perusahaan. Jadi contohnya itu rumusnya itu adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya ketika ingin menghitung berapa biaya per unitnya. Jadi rumusnya itu ada total biaya dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, di sini ada contoh soalnya, misalnya PT Cantik memproduksi kue brownies bahan baku langsung senilai 8 juta yang digunakan dalam proses produksi kue brownies. Nah, upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan adalah sebesar 1.200.000. Nah, total biaya overhead pabrik diperkirakan sebesar 500.000. Nah, di akhir minggu jumlah kue brownies yang berhasil diproduksi adalah 100 unit. Jadi yang ditanyakan adalah hitung total biaya produksi untuk 1 minggu terakhir. Dan yang kedua itu hitung biaya per unit dari kue brownies yang diproduksi selama 1 minggu terakhir. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, ada yang bisa? Jadi tadi rumusnya untuk menghitung biaya produksi itu adalah ini bahan baku langsung senilai 8 juta ditambah dengan tenaga kerja langsung 1.200.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik 500.000. Jadi totalnya adalah 8 juta ditambah 1.200.000 ditambah 500, hasilnya 9.500.000. Nah, terus perusahaan lagi ingin menghitung berapa biaya per unitnya. Jadi rumus biaya per unitnya itu adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah kue. Nah, total biaya produksinya itu 9.700.000 dibagi dengan 100 unit. Jadi hasilnya itu 97.000. Nah, sekarang kita masuk di perilaku biaya. Jadi di perilaku biaya ini terbagi 3 juga ya. Jadi ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan ada biaya semi variabel. Nah, yang pertama, biaya variabel. Jadi, biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume penjualan. Jadi, baik itu volume penjualan ataupun volume produksi. Tetapi nilai per unitnya tidaklah berubah. Nah, ini ada contoh dari grafik biaya variabel. Jadi biaya variabel tadi itu dikatakan biaya
yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas. Jadi bisa dilihat ya, misalnya tadi perusahaan memproduksi 1 unit. Nah, maka biaya bahan baku yang dibutuhkan sebesar 500 dan di sini 500. Nah, ketika perusahaan memproduksi 10 unit, maka biaya di sini dibutuhkan juga akan semakin meningkat, tadi 5.000 ya. Nah, terus ketika dia menghasilkan berapa tadi? Ini 400 unit, maka harganya jadi 200.000. Jadi dia akan berubah seiring dengan adanya perubahan pada total aktivitasnya ini. Jadi dia berubah secara proporsional. Jadi sudah jelas ini dari pengertian biaya variabel? Nah, sekarang kita masuk ke biaya tetap. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya secara total tetap atau tidak berubah meskipun dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau batasan atau tingkat aktivitas atau volume dalam batasan-batasan dan dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang nilai totalnya tetap tidak berubah ya, meskipun ada perubahan pada tingkat aktivitasnya tetapi dalam batasan tertentu. Nah, sekarang kita lihat dari grafik biaya tetap. Nah, misalnya ini contohnya ada biaya sewa gedung. Nah, biaya sewa gedungnya itu misalnya 5 juta per hari dengan batas kapasitas maksimum itu 500. Nah, sekarang datang perusahaan X ingin menyewa gedung tersebut dengan jumlah peserta misalnya 300. Nah, apakah kira-kira misalnya PT X ini ingin nego kepada penyewa gedung ini, bisa tidak dengan peserta ini 300, saya bayar 3 juta. Ada yang bisa berikan pendapatnya? Ya, silakan. Baik, jadi menurut saya itu dia tidak bisa menego biayanya, tapi bisa menyewa gedungnya, tapi tidak boleh harganya itu tidak boleh dinego di bawah harga 5 juta, walaupun kapasitas pesertanya itu kurang dari kapasitas maksimum atau 500 peserta. Meskipun pesertanya yang ingin di situ dari 100 sampai 300 peserta, biaya sewanya itu tetap 5 juta per malam. Oke, saya terus. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi betul ya, ketika PT X tadi ini ingin menyewa, nah kapasitasnya itu hanya 300 peserta ya. Nah, terus gedung ini kan batas maksudnya 500. Jadi dia tetap bisa menyewa gedung tersebut meskipun pesertanya 100, 200 atau 300, dia harus tetap membayar 5 juta. Nah, sudah jelas ini biaya tetap? Oh ya, silakan. Baik, jadi bagaimana itu Bu, kalau tiba-tiba pesertanya jadi 600, apakah masih bisa menyewa gedung itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi bagus ya karena kritis. Jadi ketika PTX ini tadi tiba-tiba misalnya pesertanya bertambah jadi 600, bisa tidak dia menyewa gedung ini? Jadi jawabannya itu tidak bisa ya, karena gedung ini kapasitas maksimumnya itu hanya 500. Jadi solusinya itu dia harus menyewa gedung yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih besar dan pastinya harganya juga pasti lebih besar atau lebih tinggi. Jadi sudah jelas ini? Jelas. Nah, sekarang kita masuk ke biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini adalah gabungan antara biaya variabel sama biaya tetap. Nah, contohnya itu ada biaya air, biaya telepon sama biaya listrik. Nah, di sini kita bisa lihat contoh grafik dari biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini adalah gabungan antara biaya variabel sama biaya tetap. Nah, contohnya diambil di sini biaya listrik. Nah, diasumsikan biaya tetapnya itu atau abonemennya adalah sebesar 100 kPa adalah 40.000. Nah, tarif harga per kWh pemakaiannya itu adalah Rp20. Jadi setiap pemakaian nanti per bulannya itu dikalikan dengan ini Rp20. Nah, terus pertanyaannya, apabila dalam bulan ini
pemakaian listriknya sebesar 4.000, maka berapa pemakaian dalam bulan ini? Jadi tinggal ditambahkan ya, jadi biaya tetapnya tadi itu 40.000 terus biaya variabelnya itu apa? Jadi pemakaian tadi kan 4.000, jadi 4.000 dikali dengan 20 rupiah. Jadi hasilnya adalah berapa? Jadi 40, jadi tadi 4.000 dikali 20 hasilnya 80.000. Jadi 80.000 ditambah dengan 40.000. Jadi yang harus dibayarkan adalah 120.000. Jadi sudah jelas ini, sudah bisa bedakan antara biaya variabel, biaya tetap sama biaya semi variabel. Ya, jadi kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua tentang pembelajaran kita hari ini mengenai konsep biaya, jadi ada yang mau simpulkan apa dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Dek. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat diangkat dari materi akuntansi biaya tadi yaitu yang pertama tadi mengenai istilah-istilah dalam akuntansi biaya. Terbagi menjadi 3 yaitu biaya, beban, dan kerugian. Nah, biaya sendiri itu merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan suatu ekonomi untuk memperoleh suatu barang atau jasa, di mana biaya memberikan manfaat untuk saat ini atau masa yang akan datang atau bisa melebihi satu periode akuntansi tahunan. Suatu produk atau jasa tersebut digolongkan dalam suatu aset dalam sebuah laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu beban, ialah suatu biaya yang telah memberikan manfaat dan setelah habis manfaatnya. Beban itu sendiri dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Nah, selanjutnya ada kerugian yang tidak mempunyai nilai dikarenakan kondisi tertentu. Selanjutnya tadi ada biaya produksi. Nah, itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga langsung, dan biaya operator pabrik. Nah, dan yang terakhir tadi itu ada perilaku biaya, yang dimana terbagi lagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Mungkin itu saja kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya karena telah menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada siang hari ini. Jadi untuk pertemuannya hari ini sampai di sini dulu, sampai ketemu pekan depan. Diingat tugasnya ya, kalian harus mencari contoh laporan dari perusahaan manufaktur dan kita akan bahas bersama pekan depan. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.